wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Sabrina Nada Koirunisa, kelas PAUD 2A, jurusan FITK UIN Wali Songo Semarang, kelompok 8, ingin memaparkan tentang manajemen sekolahan. Guna memenuhi tugas mata kuliah dasar-dasar manajemen pendidikan anak usia dini. Sebelum memasuki pembahasan, saya akan membacakan rumusan masalah terlebih dahulu. Masalah yang pertama, apa pengertian manajemen sekolah? Yang kedua, apa tujuan manajemen sekolah? Yang ketiga, apa fungsi manajemen sekolah? Yang keempat, apa yang dimaksud dengan manajemen sekolah? Yang kelima, bagaimana kepemimpinan sekolah? Pengertian manajemen secara umum yang dikutip oleh T. Hanindoko tahun 1995 adalah proses perencanaan, pengorganisasian, pengarahan, dan pengawasan usaha-usaha para anggota organisasi dan penggunaan sumber daya organisasi lainnya agar mencapai tujuan organisasi yang telah ditetapkan. Manajemen menurut para ahli. 1. Menurut James Jr., manajemen adalah proses pendayagunaan sumber-sumber manusiawi bagi penyelenggara sekolah secara efektif. Sedangkan dalam konteks pendidikan ada juga manajemen pendidikan. Yang kedua, menurut Ali Imron, manajemen pendidikan adalah proses penaatan lembaga pendidikan dengan melibatkan sumber potensi pendidikan yang baik, yang bersifat manusia maupun yang bersifat non-manusia, guna mencapai tujuan pendidikan yang efektif dan efisien. Hakikatnya, manajemen pendidikan dan manajemen sekolahan mempunyai pengertian dan maksud yang sama. Keduanya mempunyai istilah yang sama untuk dibedakan karena sering dipakai secara bergantian dalam pengertian yang sama. Demikian pula proses kerjanya ditempuh melalui fungsi-fungsinya yang sama yang diturunkan dari teori administrasi dan manajemen pada umumnya. Yang kedua, tujuan manajemen sekolah. Manajemen sekolah menurut Sagala tahun 2007 adalah mewujudkan kerja yang lebih baik dalam 4 hal. Yang pertama, meningkatkan efisien pengguna sumber daya dan penggunaan staf. Yang kedua, meningkatkan profesionalitas guru dan tenaga pendidikan di sekolah. Yang ketiga, munculnya gagasan-gagasan baru dalam implementasi kurikulum, pengguna teknologi belajar, dan pemanfaatan sumber daya belajar. Yang keempat, meningkatkan mutu partisipasi masyarakat dan stakeholder. Tujuan manajemen sekolah adalah untuk menyeimbangkan struktur kewenangan sekolahan, pemerintah daerah, pelaksanaan proses, dan pusat sehingga manajemen menjadi lebih efisien. Kewenangan terhadap pembelajaran diserahkan kepada unit yang paling dekat dengan pelaksanaan proses pembelajaran itu sendiri, yaitu sekolah. Yang ketiga, apa fungsi manajemen sekolah? Menurut Persii, fungsi-fungsi manajemen sekolah dibagi menjadi 5. Pertama, merencanakan cara dan langkah-langkah mewujudkan program sekolah. Yang kedua, mengalokasikan baik sumber daya maupun kegiatan mengajar sehingga masing-masing tahu tugas dan tanggung jawab. Yang ketiga, memotivasi dan menstimulus kegiatan staf pengajar sehingga mereka dapat melaksanakan tugasnya dengan sebaik-baiknya. Yang keempat, mengkoordinasi kegiatan
anggota staf pengajar, dan setiap satuan tugas di sekolah, sehingga tenaga dapat digunakan seefektif mungkin. Yang kelima, menilai efektivitas program dan pelaksanaan tugas pengajar dan tujuan-tujuan sekolah yang ditentukan sudah tercapai apa belum, dan menilai pertumbuhan kemampuan pengajar tiap guru. Apa yang dimaksud dengan manajemen sekolah? Manajemen sekolah adalah suatu kegiatan yang dilakukan secara efektif ataupun efisien untuk meningkatkan kinerja sekolah dalam mencapai tujuan pendidikan, baik tujuan nasional dan tujuan kelembagaan, yang hasilnya bisa dilihat dari beberapa faktor sebagai indikator kinerja yang berhasil dicapai di sekolahan. Bagaimana kepemimpinan sekolah? Kepemimpinan adalah terjemahan dari bahasa Inggris yang berarti kata leadership, yang berasal dari kata leader yang berarti pemimpin. Menurut Sutisna, kepemimpinan adalah proses mempengaruhi kegiatan seseorang atau kelompok dalam usaha atau arah untuk mencapai tujuan dalam situasi tertentu. Menurut Supardi, kepemimpinan adalah kemampuan untuk menggerakkan, mempengaruhi, memotivasi, mengajak, mengarahkan, menasihati, membimbing, menyuruh, memerintah, melarang, bahkan menghukum, dalam kurung kalau perlu. Jadi pengertian yang di atas dapat disimpulkan bahwa kepemimpinan adalah kemampuan untuk mempengaruhi kegiatan seseorang untuk mencapai tujuan dan dalam situasi tertentu secara efektif dan efisien. Sekilas perbedaan antara pemimpin dan kepemimpinan. Pemimpin dan kepemimpinan mengandung pengertian yang sama padahal berbeda. Pemimpin adalah seseorang yang tugasnya memimpin, sedangkan kepemimpinan adalah kekuasaan untuk mempengaruhi seseorang, baik dalam mengerjakan sesuatu atau tidak mengerjakan sesuatu, bahwa dipimpin dari bukan dengan jalan menyuruh dan mendorong dari belakang. Sekian pemaparan dari saya. Apabila ada kekurangan dan kesalahan dalam menyampaikan materi manajemen sekolah, mohon maaf bila ada kata dan perkataan yang salah. Saya cukupkan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.